Taib. Wa nu'minu bi anna Allah ala arsyihi. Dan kita beriman bahwasanya Allah itu berada di atas arasy-Nya. Kama akhbara fi kitabihil aziz, sebagaimana yang Allah khabarkan dalam kitab yang agung. Wala naqulu huwa fi kulli makanin, dan kita tidak mengatakan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala itu berada di setiap tempat. Ini kata Imam Nawawi. Bal huwa fis sama, bahkan Allah itu berada di atas langitnya. Wa ilmuhu fi kulli makanin la yakhlu minhu makanun. Adapun ilmunya Allah itu di setiap, dan ilmunya adapun di setiap, fi kulli makanin la yakhlu minhu makan. Ya, ilmunya Allah itu di setiap tempat, dan tidak ada satu tempat pun yang kosong dari ilmunya Allah. Allah mengetahui apa yang terjadi di lubang semut sekarang ini. Ada berapa miliar ekor semut, berapa semut yang bertelur. Ya, apakah mereka sudah mendapatkan rezeki? Semuanya Allah mengetahuinya. Tidak ada yang terluput dari Allahu Rabbul Alamin. Ya, tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah mengetahui segalanya. Ya, dan ini yang sering kita sampaikan. Ini yang disampaikan oleh para asatidzah. Ini yang disampaikan oleh para ulama. Dari keyakinan-keyakinan, ya, mu'taqadi ahli sunnati wal jamaah. Ya, sehingga para hadirin dan hadirat, kita pertegaskan kembali, ini bukan akidahnya Muhammad bin Abdul Wahhab semata. Ini bukan akidahnya Ibnu Taimiyah semata, tetapi ini akidah telah ternukilkan dari para imam-imam Syafi'iyah. Ya, Al-Imam An-Nawawi telah kita nukilkan di sini. Dan sebelumnya kita telah menukilkan ulama-ulama Syafi'iyah yang lainnya, yang mereka jelas berjalan di atas akidah ahli sunnati wal jamaah. Ya. Kemudian Allah mengatakan dalam ayatnya, "Aamintum man fis sama?" Apakah kamu merasa aman dengan siapa yang ada di langit? Siapa yang ada di langit? Allah Rabbul Alamin. Allah. Wa kama qala ta'ala ilaihi yas'udu kalimat thayyib, dan hanya kepadanya lah akan naik kalimat-kalimat yang baik. Ya, semua akan naik kepada Allah kalimat yang baik tersebut. Allah mengatakan yas'udu. Yas'udu artinya naik, bukan yantashiru. Kalau yantasyir itu artinya menyebar. Jadi kalau Allah di mana-mana kan ilaihi yantashiru kalimat thayyib, kepadanya lah tersebar kalimat-kalimat thayyib. Tapi Allah menyebutkan ilaihi yas'udu kalimat thayyib, naik kalimat-kalimat yang baik tersebut. Kama jaa fi haditsil Isra ila as-sama'i sabi'ah, dan demikian juga disebutkan dalam hadis Isra, Rasulullah naik ke langit ketujuh. Thumma dana min rabbih, kemudian disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendekat dengan Rabb-Nya. Ya, kenapa disebutkan mendekat dengan Rabb-Nya ketika berada di langit ketujuh? Kenapa enggak dikatakan di dunia? Karena ini menunjukkan bahwasanya Imam Nawawi ingin menceritakan kepada kita, ingin menerangkan kepada kita bahwasanya Allah di mana? Di langit. Ya. Wa kama fi hadithi Sauda, dan sebagaimana datang hadis Sauda, uridat an ta'tiq faqala laha Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu itu Nabi sallallahu alaihi wasallam dia ingin memerdekakan wanita tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, "Aina rabbuk?" Faqalat fis sama. Kemudian wanita tersebut berkata, "Allah ada di langit." Qala i'tikha fa innaha mu'minah. Merdekakan dia, sesungguhnya adalah orang-orang yang mukminah. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah menyebutkan, ahlul batil di dalam bermuamalah dengan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya hadis tersebut adalah hadis yang sesuai dengan keyakinannya, maka hadis tersebut dijadikan sebagai pegangan, penguat sebagai agamanya. Agama di sini maksudnya keyakinan. Ya, penguat kepada keyakinannya. Jadi hadis itu sebagai penguat. Ya, kenapa kita katakan sebagai penguat? Karena ketika hadis tersebut tidak sesuai dengan keyakinannya, maka mereka menempuh beberapa jalan.
Jalan yang pertama, mereka akan menolak hadis tersebut. Oh, hadisnya itu dhaif. Oh, hadisnya itu tidak sahih. Padahal hadisnya disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Iya, dan terlebih hadis ini ayyuhal ikhwah, hadisnya di Sahih Muslim. Ya, saya membaca beberapa tulisan disebutkan bahwasanya Hamad bin Salamah hadisnya dikritik oleh para ulama. Memang betul Hamad bin Salamah riwayat beliau tidak dikeluarkan oleh Imam Bukhari dalam sahihnya kecuali hanya satu hadis saja atau dua hadis. Dan Imam Muslim rahimahullah tidak mengeluarkan hadis dari Hamad bin Salamah di dalam usul beliau, tetapi beliau mengeluarkan dalam furu' beliau, Imam Muslim. Namun ketika hadis Hamad bin Salamah meriwayatkan dari Thabit al-Bunani an Anas bin Malik, ini merupakan riwayat yang paling kokoh yang dimiliki oleh Hamad bin Salamah an Thabit al-Bunani. Dan hadis tentang Aina Allah, di mana Allah, pertanyaan Nabi kepada seorang wanita ini, ayyuhal ikhwah, adalah periwayatan Hamad bin Salamah yang paling sahih. Karena riwayat Hamad bin Salamah dari Thabit al-Bunani dari Anas bin Malik. Bisa difahami di sini? Faham? Baik. Jadi terkadang mereka ingin berbicara tentang kaidah ilmu hadis, ingin berbicara tentang riwayat hadis. Ya, bersamaan dengan itu mereka mengatakan kecuali riwayat Hamad bin Salamah dari Thabit al-Bunani adalah riwayat yang kuat. Padahal ini adalah daripada riwayat itu. Paham di sini? Baik. Kedua, kalau seandainya mereka tidak bisa mendhaifkan hadis tersebut, maka mereka akan mentakwil hadis tersebut kemana yang mereka inginkan. Mereka membawa hadis Nabi dari apa yang tidak diinginkan oleh Nabi SAW. Iya. Kemudian yang ketiga, ya ikhwah, ini jalan yang paling selamat dan kelihatannya paling bijak. Apa itu? Nufawid amruhu ilallah. Kita serahkan semuanya sama Allah. Akhi, jangan ribut-ribut. Pokoknya kita jaga persatuan. Ya, jangan saling mencela, jangan saling menyalahkan. Ya, Allah yang lebih tahu siapa yang paling benar. Ya, kita serahkan semua hadis-hadis seperti itu kepada Allah. Kita jelaskan saja yang jelas-jelas tentang sholat malam, berbuat baik kepada tetangga, berakhlak baik kepada istri, kepada suami, bersedekah, berpuasa. Adapun hal-hal yang bisa memecah belah umat, kita serahkan semua sama Allah. Allah yang lebih tahu mana yang lebih benar. Bijak nggak kelihatannya? Bijak ya. Tetapi ini cara yang sangat keliru dan salah. Ya, dan ini cara yang paling jitu dari kalangan ahlul bidah dalam mengelabui muslimin. Ya, lah berapa hadis, berapa ayat Al-Quran yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah. Kemudian kita serahkan semuanya makna kepada Allah, lafadznya kepada Allah. Berarti Al-Quran yang diturunkan kepada kita banyak sekali lafadznya nggak bisa diketahui. Ya, padahal Al-Quran itu sebagai petunjuk buat manusia. Betul, kaifiyahnya kita serahkan sama Allah, kita nggak tahu. Tapi lafadznya adalah sebagaimana datang dalam bahasa Arab. Lafadznya demikian dan demikian. Adapun bagaimananya Allah kita serahkan sama Allah, yang jelas Allah nggak sama dengan makhluknya. Bisa difahami ya? Nah, begitu juga tentang hadis ini, ayyuhal ikhwah. Ada yang mendhaifkan, oh hadisnya dhaif karena di situ ada Hamad bin Salamah. Ada lagi yang mengatakan, kamu memilih siapa? Memilih seorang wanita budak atau memilih para sahabat seperti Abu Bakar, seperti Umar, seperti Utsman, seperti Ali? Nggak ada Abu Bakar dan Umar ditanya oleh Rasulullah SAW, di mana Allah? Jadi kamu lebih memilih Abu Bakar As-Siddiq atau lebih memilih wanita tadi dalam agama kamu? Mas, ya, kita tidak melihat Abu Bakar, kita tidak melihat daripada siapa? Wanita budak tersebut. Tetapi kita melihat iqrarnya Nabi SAW. Iqrarnya Nabi SAW, para hadirin dan hadirat, terhadap sesuatu menunjukkan itu adalah sunnah dari sunnah Nabi SAW yang wajib untuk kita imani. Faham di sini? Baik, saya contohkan. Datang wanita-wanita Yahudi kepada Aisyah radhiyallahu taala anha. Wanita Yahudi tersebut mengkhabarkan adanya azab kubur, adanya fitnah kubur. Aisyah tidak pernah mendengar sebelumnya dari Nabi SAW. Ya, beliau meragukan apa yang disampaikan oleh orang Yahudi tadi. Kemudian beliau ceritakan kepada Nabi SAW, dan kemudian Rasulullah membenarkan apa yang diucapkan oleh Yahudi tadi,
kalau seandainya ada yang namanya nikmat kubur dan azab kubur. Apakah menunjukkan kita nggak boleh meyakini adanya azab kubur karena datang dari Yahudi? Kita nggak melihat Yahudinya, tapi ikrar dari Nabi SAW. Walaupun yang mengucapkan siapa? Yahudi. Bisa difahami ya? Sehingga jangan ditabrakkan. Oh, Abu Bakar nggak begini, hanya Badui saja mengatakan demikian. Iya. Nah, ketiga, siapa bilang Abu Bakar tidak mengatakan Allah di langit? Disebutkan dalam Sahih Bukhari, ketika Abu Bakar Siddiq radhiyallahu taala anhu menyampaikan khutbah hari di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wafat. Beliau berkata, "Man kana ya'budullahu alladhi fis sama, fa innallaha hayyun wa la yamut. Wa man kana ya'budu Muhammad fa inna Muhammad qad mat." Barang siapa yang seseorang menyembah Allah, yang mana Allah itu berada di atas langit, Allah hidup selama-lamanya. Dan siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad itu telah wafat dan telah meninggal. Ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Bisa dipahami para hadirin? Yang ketiga, ada sebagian mereka mengatakan demikian. Itu kan Badui tadi, wanita budak tadi kan sudah ditempeleng sama siapa? Sama tuannya. Bos. Ya, dipukul dia sama tuannya. Nah, kemudian Rasulullah tanya, "Di mana Allah?" Dia menjawab, "Di langit." Jadi kalau seandainya Rasulullah menyalahkan lagi dia, ya ibaratnya seperti sudah jatuh ditimpa tangga lagi. Jadi Nabi kasihan sama dia, akhirnya dibetulkan oleh Nabi SAW. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Kalau seandainya ini perkara akidah, perkara yang seseorang itu disesatkan ketika mengatakan Allah di langit, apakah mungkin Nabi membiarkan ya umatnya ya berbuat kesesatan dan mengucapkan kalimat-kalimat sesat? Mungkin atau tidak? Nggak mungkin ini dinisbatkan kepada Nabi. Ketika itu sebuah kebenaran, Rasul akan mengikrarkan. Ketika itu sebuah kesalahan, pasti Rasul akan menyalahkannya. Rasulullah tidak main perasaan dalam agama beliau. Tidak ada perasaan dalam arti kata nggak ada. Ketika itu kebenaran, oh ya udahlah dibenarkan saja loh, walaupun salah, nggak enak. Itu kita, kalau kita iya. Wah, ini jenggotnya terlalu panjang-panjang lah, potonglah sedikit, nggak enak sama orang. Itu kita, imannya masih kecil. Bagaimana kemudian itu dinisbatkan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Ya, Rasulullah adalah orang yang paling terdepan untuk menyuarakan kebenaran. Benar adalah benar, salah adalah salah. Sampai-sampai beliau berkata kepadanya, anaknya beliau sendiri, "Ya Fatimah binta Muhammadin." Wahai Fatimah, putrinya Muhammad, kalau seandainya engkau mencuri, aku akan potong tanganmu. Itu kata Rasulullah. Gak nambahin perasaan Nabi SAW, gak enak nanti sama anak saya sedih. Kebenaran itu akan diusahakan oleh Nabi. Intinya, beraneka ragam seseorang menolak hadis Nabi SAW. Padahal hadisnya begitu jelas dan begitu gamblang. Dan Al-Imam Nawawi, saya tegaskan kembali, beliau menjadikan hadis ini sebagai keyakinan beliau bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berada di langit. Taib. Kemudian ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, kata Imam Nawawi, wa amthalu dzalika katsiratun fil kitabi was sunnah wa nu'minu bidzalika la najhad syai'an min dzalik. Wa qad rawat thiqatu an Malik ibnu Anas anna sa'ilan sa'alahu an qawlihi ta'ala ar-rahmanu 'ala 'arsy istawa. Qala al-istiwa ghairu majhulin wal kayfiyah ghairu ma'qulin wal imanu bihi wajibun wa su'alu anhu bid'atun. Dan yang semisal dengan itu sangatlah banyak dalam Al-Quran dan Sunnah, dan kita mengimani itu seluruhnya, dan kita tidak menolak sedikit pun hadis-hadis yang datang dari Nabi SAW yang menyebutkan tentang sifat Allah. Wa qad rawat ats-thiqat, dan telah diriwayatkan orang-orang yang thiqah dari Al-Imam Malik ibnu Anas. Sesungguhnya ditanya kepada Imam Malik rahimahullah tentang firman Allah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kemudian Imam Malik berkata, al-istiwa ghairu majhul. Istiwa secara bahasa tidak majhul, diketahui maknanya secara bahasa. Ya, wal kaifiyatu ghairu ma'qul. Adapun bagaimananya itu sesuatu yang tidak bisa kita tangkap dengan kepala kita. Karena itu rahasia yang ada di sisi Allah. Laisa kamitsli syai'un. Allah tidak sama sedikit pun dengan makhluknya. Wal imanu bihi wajibun. Tetapi iman terhadap istiwanya Allah adalah apa? Wajib. Dan bertanya bagaimana istiwanya Allah itu adalah bid'ah. Bagaimana istiwanya Allah? Bagaimana tangannya Allah? Bagaimana turunnya Allah?
ini merupakan perbuatan bid'ah. Ayyuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang tidak boleh ditanya, cukup untuk diimani saja. Ya, ada hal-hal memang harus kita imani. Ya, karena memang kalau kita cerita tidak masuk akal, banyak sekali sesuatu yang nggak masuk akal. Pernah nggak antum terbayang, ya, nggak bisa berangkat haji, nggak masuk akal. Kebayang nggak? Hah? Kebayang. Nggak bisa naik pesawat. Ya, semua orang harus duduk di rumah, semua harus pakai masker. Ya, ada penyakit yang dia bisa menular pakai tangan dan lain sebagainya. Dunia begini, kebayang nggak? Hah? Nggak kebayang sebelumnya kan, tapi terjadi. Ini masih alam dunia loh. Kita belum apalagi berbicara tentang sifat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi kalau cerita nggak masuk akal, banyak kali nggak masuk akal. Ya, kalau misalnya ada orang berbicara pada tahun 2021, 20, nanti akan ada virus begini, virus itu begini, dia misalnya menceritakan kejadian yang terjadi hari ini. Wah, ini sudah gila ini orang. Ya, harus masuk rumah sakit jiwa. Apa itu virus, masa bisa kayak gitu? Orang nggak boleh begini, nggak boleh begitu. Tetapi ini terjadi. Jadi banyak sesuatu yang nggak masuk akal kita, itu terjadi. Ya, langit yang ada di hadapan kita hari ini nggak ada tiangnya. Secara teori pembangunan, siapapun yang namanya arsitek, sesuatu bangunan yang menjular ke atas itu harus pakai tiang, harus pakai pondasi. Nah, nggak ada bangunan yang nggak ada pondasinya diangkat ke langit ke sana, nggak ada. Itu nggak masuk akal dengan ilmu dunia. Tetapi itu di depan kita sekarang. Mafhum ya? Jadi kalau cerita nggak masuk akal, banyak yang nggak masuk akal. Ya, apalagi ketika kita berbicara tentang zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itu memang sesuatu nggak mungkin masuk akal kita nggak sampai kepadanya, maka cukup diimani saja, udah selesai. Ya, faya ilaihi ilahun sama wal aradin, maka Allah adalah Tuhan pemilik langit dan bumi. Wa ya khaliqul khalq al jama'in, wahai zat yang menciptakan seluruh makhluknya. Anta mutalli alal bawatin, engkau adalah zat yang maha mengetahui apa yang ada di hati-hati manusia. Ya, kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala.